Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Apa kabar pagi hari ini? Masih ada sukacita? Saya percaya bahwa saudara juga menyahut sapaan saya pagi hari ini. Mari saudara persiapkan hati. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa buat Tuhan. Mari kita mempersembahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu turun tangan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelumnya kuduskan, sucikan seluruh hidup kami. Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkaryalah di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, tetap kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah yang hidup. Kita mempersiapkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau penyelamatku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami terus bersorak-sorai dan bermazmur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara masih semangat memuji Tuhan? Mari kita angkat pujian ini, katakan, Tuhan kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur
setia Tuhan tak pernah pergi dalam hidup kita. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara persiapkan hati saudara mendengarkan taburan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah ibadah kita pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai dengan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak saudara dan saya untuk kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Biarlah pagi ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Biarlah pagi hari ini kami boleh diberkati, biar hidup kami boleh dikoreksi, supaya kami boleh ada di dalam jalur Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang membantu setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, biar kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, urapi saudara-saudara kami semua di rumah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, pagi hari ini khotbah saya bertema menyongsong kedatangan mempelai. Kita tahu bahwa mempelai itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kita dibingungkan dengan berbagai macam persoalan di dalam hidup kita. Belum lagi virus corona selesai, kita sudah ditambah dengan persoalan yang baru, yaitu dengan resesi ekonomi yang saat ini sedang terjadi di negeri Indonesia. Apa itu resesi ekonomi? Saya mengutip Detik Finance. Resesi bisa diartikan bahwa roda ekonomi sedang istirahat. Sama istilahnya dengan reses, yakni masa periode persidangan diistirahatkan. Ketika ekonomi sedang istirahat, maka perputaran roda ekonomi akan melambat atau bahkan berhenti. Saudara bayangkan, perputaran roda ekonomi akan berhenti. Menurut the National Bureau of Economic Research atau NBER,
mendefinisikan resesi sebagai penurunan yang signifikan dan kegiatan ekonomi secara merata. Kondisi ini berlangsung lebih dari beberapa bulan yang biasanya tercermin dalam produk domestik bruto, indikator pendapatan real, lapangan kerja, tingkat produksi industri, hingga penjualan di tingkat eceran atau konsumsi masyarakat. Jadi kalau saudara perhatikan, resesi ekonomi ini adalah dampak daripada virus corona. Dan ini terus akan bergulir. Saya nggak tahu dampaknya yang lain akan berdatangan. Tapi saat ini kita sedang menghadapi virus corona ditambah resesi ekonomi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, menghadapi resesi ekonomi yang sedang melanda negeri Indonesia? Tentunya kita harus menghadapinya dengan iman. Dan kita percaya bahwa hidup kita bukan bergantung kepada manusia, bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena kita adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu, pada waktu kita menjadi milik Kristus, kita pasti dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara pasti dipelihara oleh Tuhan Yesus, saya pasti dipelihara oleh Tuhan Yesus. Selama kita setia melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, resesi ekonomi yang sedang terjadi di negeri Indonesia ini tidak akan menjadi hambatan untuk kita terus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber berkat kita. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Saudara-saudara yang berbahagia, kita tahu bahwa resesi ekonomi adalah dampak daripada virus corona. Oleh karena itu, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita terhindar daripada kesulitan hidup di dunia ini. Pada waktu kita menghadapi dampak resesi ekonomi, kita harus belajar dari 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyak dalam buli-buli mereka menyongsong kedatangan mempelai atau Tuhan kita Yesus Kristus, dan masuk ke ruang perjamuan kawin. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang menanti-nantikan untuk menyongsong kedatangan mempelai kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, supaya kita semua masuk di dalam perjamuan pesta kawin. Saudara, itulah yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Kita percaya bahwa pada waktu 5 gadis bijaksana ini membawa obor yang berisikan minyak, tetapi minyak ini hanya berlangsung dan bisa bertahan hanya 15 menit, saudara. Setelah 15 menit, obor ini akan padam. Oleh karena itu, kelima gadis yang bijaksana ini membawa minyak di buli-buli. Dan itu adalah minyak untuk persiapan mereka. Kalau obor ini padam, mereka memberikan minyak lagi di obor tersebut, dan mereka bisa menyalakan kembali obor, sehingga mereka tetap mempunyai obor yang bernyala. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pada waktu kita menghadapi pandemi, pada waktu kita ditambah lagi menghadapi resesi ekonomi yang menyulitkan kehidupan kita. Secara duniawi, kita tidak punya banyak keuangan. Kita akan menghadapi masalah keuangan. Tetapi anak-anak Tuhan jangan khawatir, karena kita tidak terpaku
kepada dunia ini, tetapi kita bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan Yesus. Saya percaya pada waktu 5 gadis bijaksana ini membawa buli-buli minyak, itu berarti mereka mempersiapkan minyak tersebut. Mereka tahu bahwa mereka akan menyongsong mempelai, dan mereka tidak tahu kapan datangnya. Mungkin saja mempelai itu datangnya terlambat, mungkin saja delay itu bisa terjadi. Ya. Jadi untuk menghadapi situasi yang tidak menentu, mereka mempersiapkan sungguh-sungguh untuk membawa minyak sebagai minyak cadangan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menyongsong kedatangan mempelai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kondisi dunia yang saat ini sedang dilanda COVID-19, ditambah lagi dengan resesi ekonomi yang melanda negeri Indonesia, kita harusnya sudah juga siap seperti 5 gadis bijaksana dengan buli-buli minyak yang mereka bawa. Kalau kita melihat apa arti minyak dalam buli-buli yang dibawa oleh 5 gadis bijaksana. Yang pertama, minyak melambangkan kehadiran atau pengurapan Roh Kudus. Minyak melambangkan kehadiran atau pengurapan daripada Roh Kudus. Pada waktu saudara penuh dengan minyak urapan, berarti saudara penuh dengan kehadiran atau pengurapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Di dalam Perjanjian Lama di 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, ketika Nabi Samuel mengurapi Raja Daud dengan minyak dari tanduk, Roh Allah turun atasnya. Roh Allah menguasai Daud. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dan sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita akan dipenuhi dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita dan menyertai setiap saudara dan saya. Saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas Daud, maka Daud mengalami keberhasilan. Siapapun lawan Daud, tidak ada yang bisa bertahan. Tuhan memberikan kemenangan lepas kemenangan pada waktu bertempur Daud dengan orang-orang Filistin, dan setiap musuh dia kalahkan dengan pembelaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Pada waktu Daud yang dikatakan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya, orang yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah dan Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan di dalam hidupnya. Saudara, tidak hanya Roh Kudus adalah lambang daripada kehadiran atau pengurapan daripada kuasa Roh Kudus, yaitu minyak. Tetapi Roh Kudus juga itu akan berperan sebagai roh kebenaran. Di dalam kehidupan kita, kita butuh kebenaran. Tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan membaptis saudara. Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup saudara, maka saudara akan disertai oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, saudara bisa minta tolong kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus juga adalah Roh penolong. Dia akan memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Sebagai penghibur, dia juga akan menghibur saudara dan saya. Dan dia akan
mengajarkan segala sesuatu. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ialah guru agung kita semua. Jadi kalau seorang guru, dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya apa saja yang saudara ingin bertanya kepada guru. Guru akan memberitahukan kepada saudara. Guru agung, guru yang mempunyai segala jawaban di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang berbahagia, di dalam Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan juga berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, akan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang akan datang. Kemampuan kita, penglihatan kita hanya sebatas 10 meter, 5 meter mungkin. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Tapi pada waktu saudara berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara apa yang akan saudara alami dan hadapi jauh di depan saudara. Karena dia juga akan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang akan datang. Betapa indahnya kalau saudara hidup oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan saudara penghiburan. Roh Kudus akan memberikan pengertian ilahi. Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran, mengajarkan saudara di dalam segala kebenaran. Bahkan dia akan memberitahukan akan hal-hal yang akan datang kepada saudara. Saudara, dia juga yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau saudara sedang menghadapi persoalan di dalam hidup saudara, saudara tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan saudara, saudara minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memberitahu kepada saudara. Roh Kudus yang akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus yang akan menuntun saudara di dalam kebenaran. Saudara, kita butuh keintiman dengan Roh Kudus. Berjalan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus juga akan memampukan saudara untuk menjadi saksinya yang hidup, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, supaya banyak orang mengenal Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita dimampukan untuk bisa bersaksi bagi Tuhan Yesus, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Yang dulunya buruk, sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, minyak itu juga mempunyai arti hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus harus dibangun dan juga dipelihara. Kita harus membangun hubungan intim, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Dan tidak hanya bisa membangun, tapi kita juga diminta untuk memelihara hubungan itu, supaya sampai akhir hidup kita, kita masih mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, banyak di antara kita yang hanya bisa membangun,
Tetapi setelah kita selesai membangun, kita tidak memelihara hubungan kita ya dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus belajar memelihara hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dengan belajar firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengerti karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Dia suka, apa yang tidak Dia sukai. Supaya saudara tidak melanggar perintah-perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh diam di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tidak sungguh-sungguh memperhatikan tuntunan daripada Roh Kudus, maka hidup saudara akan tenggelam oleh kehanyutan dunia ini. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jangan sampai kasih saudara dan saya menjadi dingin karena dunia ini tidak tambah baik, karena kesulitan yang kita alami dan hadapi. Tetapi bersama Yesus kita akan keluar lebih daripada pemenang. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, pada waktu kita memelihara minyak, memelihara dan membawa minyak di dalam buli-buli kita, berarti kita juga memelihara iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Kita harus mempunyai iman yang teguh. Karena kalau kita tidak hidup dengan iman, maka kita akan hidup di dalam kekhawatiran, di dalam hidup ketidakpastian. Bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita, saudara? Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu saudara sering mendengar firman Kristus, maka iman saudara akan terus bertumbuh, bahkan menjadi kuat, menjadi besar. Ya. Tapi pada waktu saudara malas-malesan mendengar firman Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan begitu banyak fasilitas, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan melalui video yang tersedia, melalui streamline. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai pesan-pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Melalui firman Tuhan yang saudara baca melalui Alkitab, melalui perenungan firman Tuhan. Pada waktu saudara belajar firman Tuhan, saudara akan bertumbuh iman saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu iman saudara bertumbuh, saudara juga harus bisa menjaga iman saudara supaya iman saudara tidak goyah. Karena dunia ini menawarkan segala sesuatu yang bisa menarik kedagingan kita. Tetapi pada ujungnya saudara akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Oleh firman Tuhan, kita akan dimerdekakan. Oleh firman Tuhan, kita akan dibebaskan dari segala kebodohan. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi, dengan kata lain, iman saudara akan bertumbuh melalui pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan saudara alami. Jadi, jangan menghindar pada waktu saudara mengalami pencobaan atau persoalan di dalam hidup saudara. Karena itu baik untuk membentuk menjadi dewasa. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Jadi segala pencobaan kita harus mengucap syukur. Karena segala pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami tidak akan melebihi daripada kekuatan saudara dan saya. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui daripada kekuatan kita. Bahkan Dia, Tuhan kita yang setia, Dia akan memberikan jalan keluar supaya pada akhirnya saudara dan saya sanggup menanggungnya, dan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Saudara, kita harusnya bersyukur. Jangan kita kecewa pada waktu kita mengalami pencobaan atau persoalan. Tapi marilah kita mengucap syukur, bersuka cita, karena kita punya penolong yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita kembali kepada gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana itu pada waktu dimintain tolong oleh gadis-gadis yang bodoh untuk memberikan sebagian daripada minyak mereka, gadis-gadis yang bijaksana ini menolak. Kelihatannya sih secara manusia, gadis-gadis yang bijaksana ini sepertinya egois, pelit. Kenapa dia tidak mau berbagi? Saudara, ada hal-hal yang bisa kita berbagi kepada orang lain. Ada hal-hal yang tidak bisa kita berbagi kepada orang lain. Seperti iman, keselamatan, ketaatan. Itu tidak bisa kita berbagi kepada orang lain. Itu harus kita earn-nya sendiri. Kita harus bisa memiliki sendiri. Kita harus mengusahakannya sendiri. Karena kita tidak bisa mendapatkan iman kita untuk bertumbuh dengan pertolongan orang lain. Kita bisa sharing bagaimana kita mempunyai iman kita bisa bertumbuh kepada orang-orang lain melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang, supaya banyak orang bisa menerima keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jadi kita tidak bisa berbagi kepada banyak orang dalam hal-hal tertentu. Gadis-gadis yang bijaksana menolak permintaan gadis-gadis yang bodoh, bukan karena mereka pelit dan memiliki sikap egois. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita berikan atau bagikan kepada orang lain. Tetapi kita harus ingat dan memperhatikan baik-baik kitab suci mengajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi saudara dan saya mempunyai tanggung jawab atas diri kita masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara harus mempertanggungjawabkan perkataan saudara, perbuatan saudara kepada Allah. Saya harus mempertanggungjawabkan perkataan saya, perbuatan saya kepada Allah Bapa di surga. Jadi setiap kita harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita harus belajar ya, seperti 5 gadis yang bijaksana, supaya kita tidak menjadi 5 gadis yang bodoh, yang hanya membawa obor tetapi tidak membawa buli-buli yang berisi minyak sebagai cadangan. Saudara yang berbahagia, saya mau membacakan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari saudara-saudara, kita harus rajin. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan kita. Jangan kita menjadi kendor. Jangan kita menjadi malas. Tapi biarlah kita menjadi rajin. Tambah rajin.
dengan roh kita yang menyala-nyala, melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Karena dengan demikian kita akan tetap bersuka cita di dalam pengharapan. Kita akan tetap sabar dalam kesesakan. Dan kita akan bertekun di dalam doa kita. Karena melalui doa kita, kita tetap berkomunikasi kepada Tuhan kita di surga. Saudara, ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah sia-sia, saudara. Dan Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara yang berbahagia pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap jemaat, setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Dan marilah kita menundukkan kepala, kita akan berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan telah menyertai hamba-Mu di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pagi hari ini boleh memberkati setiap orang yang mendengar dan membuka hati mereka dan menerima firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan meneguhkan setiap iman, membangkitkan iman kami, dan menguatkan setiap lutut kami yang sudah mulai goyah untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang kesulitan ekonomi. Biar Tuhan yang mengulurkan tangan, membukakan tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat bagi mereka semua. Tuhan, berikan pekerjaan yang baru. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan hari-hari ini, biar mereka boleh menikmati pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Biar mereka bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang, menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Biar Tuhan tolong sembuhkan setiap mereka. Oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, mereka telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau telah menanggung segala kelemahan tubuh mereka di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk ibadah offline. Biar Tuhan pertemukan kami, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dengan setia melakukan firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus berjalan di dalam tuntunan dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Stay home, stay healthy.